Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sekarang kita akan bahas tentang kunutus syafi'iyah, kunutnya hadap syafi'i. Jadi saya hampir setengah bulan kalau nggak salah ya, nggak bisa ngaji sama teman-teman, kemudian nggak bisa buat video. Ya karena banyak sekali kesibukan-kesibukan seperti haflah jalin am, kemudian lomba-lomba. Akhirnya saya nggak sempat belajar bersama teman-teman. Nah kebetulan ini kunutus syafi'iyah ini merupakan pembahasan terakhir di kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Setelah ini mungkin bisa belajar kitab yang lebih keren, bukan lebih keren sih, belajar kitab yang nggak fikih lah, yang nggak terlalu kefikih-fikian lah, seperti nasihat-nasihat, hikmah-hikmah. Pengennya saya sih kitab Ayyuhal Walad, pengen saya kitab Ayyuhal Walad. Jadi kita rembukan dulu, sepakati dulu yang mau kita bahas setelah hatam kitab Ar-Risalatul Jami' ini apa. Karena teman-teman jujur kalau sering belajar mutalaah atau fikih itu jadi gampang bosan. Jadi saya memang dari dulu semenjak saya belajar kitab kuning. Jadi saya monoton di fikih. Jadi fikih terus setiap hari setiap malam fikih terus yang saya mutalaah. Jadi akhirnya di saat saya mencoba belajar membaca kitab-kitab yang bukan fikih, akhirnya saya kesulitan. Cara menarkibnya saya kesulitan. Ya karena kalau fikih itu baik dari Fathul Qorib, Takrib, itu dan lain-lain itu hampir-hampir sama. Susunan kalimatnya hampir-hampir sama. Itu kalau fikih. Tapi kalau sejarah, kalau hikmah-hikmah, terus nasihat-nasihat itu kan beda-beda nantinya. Cara penyusunan katanya itu beda. Makanya saya itu paling sulit kalau belajar sejarah. Ya kadang saya cuma bisa membaca tapi nggak paham isinya apa. Kadang seperti itu. Sekarang kita akan bahas tentang kunutus syafi'iyah, kunutnya madzhab Syafi'i. Mengapa harus kunutus syafi'iyah? Ya karena kunut itu ada kunutnya madzhab Malik, ada kunutnya madzhab Hanafi, ada kunutnya madzhab Hambali itu ada. Jadi berbeda-beda, termasuk penempatannya juga berbeda-beda. Ya. Kalau kunutnya madzhab Hambali dan Hanafi itu khusus hanya di sholat witir saja. Jadi selain sholat witir, hatta subuh itu tidak disunahkan di dalam madzhab Hanafi dan madzhab Hambali, itu tidak disunahkan untuk kunut. Itu tidak disunahkan. Jadi yang hanya disunahkan menurut madzhab Malik, menurut madzhab Hanafi dan Hambali itu hanya di sholat witir saja. Nah, kalau madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki, nah itu yang disunahkan kunut itu pada saat sholat subuh. Itu yang disunahkan. Ya, cuma kalau madzhab Maliki itu yang sangat dianjurkan, bahkan lebih utama. Nah, menurut madzhab Maliki, kunut itu sebelum ruku. Jadi sebelum ruku itu kunut. Itu paling utama, bahkan dianjurkan di madzhab Maliki. Tapi kalau madzhab Syafi'i kan enggak. Jadi setelah ruku baru kunut. Jadi kalau madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i, nah itu yang disunahkan kunut itu pada saat sholat subuh. Jadi selain sholat subuh itu tidak disunahkan, kecuali ada musibah pada saat itu. Ada kejadian misalkan seperti beberapa tahun ini seperti corona, atau sekarang misalkan seperti peperangan antara Iran dan
Israel itu kan. Nah, itu kita disunahkan berkunut di setiap sholat, baik itu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, itu sunahkan. Ya karena kenapa? Karena sudah ada kejadian yang kejadian itu baik berupa malapetaka misalkan, atau berupa musibah seperti corona misalkan, atau ketakutan karena ada perang, itu disunahkan untuk kunut. Namanya kunut nazilah. Jadi kalau misalkan ada para kiai yang jadi imam, misalkan ada tokoh masyarakat yang jadi imam, kemudian ustadz tersebut sholat maghrib kunut, nah jangan langsung disalahkan, ya. Jadi kalau santri itu jangan sering menyalahkan orang. Jangan sering-sering menyalahkan orang. Kata Sayyid Muhammad, idza tasa'u fukuhu qala ingaruhu 'alan nas. Jadi kalau pengetahuan seseorang sudah luas, maka sedikit ia menyalahkan orang lain. Jadi teman-teman nanti saat pulang, ini kan hampir liburan ya, nanti malam kan liburan ya. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan di rumahnya masing-masing ada ustadz, ada tokoh masyarakat, di tempat teman-teman masing-masing ini ada yang kunut pada saat maghrib misalkan, isya, duhur dan sebagainya, itu jangan langsung disalahkan. Kalau santri nggak boleh seperti itu, ya, karena mungkin ada kejadian yang mana kejadian itu berupa bahaya, berupa ketakutan misalkan, seperti adanya perang. Nah, itu disunahkan untuk kunut yang disebut namanya kunut nazilah. Itu dijelaskan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi. Nanti teman-teman bisa dicek sendiri, ya. Terus kunutus syafi'iyah, kunutnya mazhab Syafi'i. Ini mungkin teman-teman sudah hafal semua kunut ya, hafal semuanya, pasti hafal ini karena dibaca setiap subuh. Cuma mungkin dari salah satu teman ini mungkin ada yang masih belum tahu maknanya dan faidah-faidahnya ya. Jadi saya hanya sekarang membahas tentang maknanya dan faidah-faidahnya itu bagaimana. Tapi tidak semua faidah, karena ada sebagian faidah yang memang saya tidak ketahui. Ya, ada sebagian yang saya ketahui seperti itu. Cuma saya akan menjelaskan tentang faidah yang saya ketahui saja. Nah, nanti teman-teman bisa dicek sendiri faidah selengkapnya gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bihi bidrain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma ya Allah ihdi apalagi petunjuk ajunan ni dak ka peten kaula ni dak kaptina fiman asar tanah orang. Jadi fi di sini bermakna ma'ah, bukan bermakna di dalam. Ya, faedah huruf cir itu kan banyak sekali. Fi ini faedahnya banyak sekali. Nah, di sini fi man hadait, di sini fi di sini bermakna beserta. Bermakna ma'ah. Fiman asar tanah orang hadaita siapa yang petunjuk ajunan. Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk sebagaimana engkau memberikan petunjuk terhadap seseorang, atau ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami besertaan orang yang telah kau berikan petunjuk. Ya kan? Ini meminta petunjuk kepada Allah. Ihdi. Jadi meminta petunjuk kepada Allah. Maksudnya meminta petunjuk ke jalan yang lurus. Sebenarnya kita sudah ada di jalan yang lurus. Kita karena sudah beragama Islam, sebenarnya kita sudah berada di jalan yang lurus. Loh, kenapa kita masih mau minta kepada Allah untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus? Seperti misalkan di Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Loh, kenapa kok kita masih meminta petunjuk
jalan yang lurus kepada Allah. Sedangkan kita sekarang posisinya ada di jalan yang lurus karena kita beragama Islam. Agama Islam itu ada agama yang lurus, agama yang benar, agama yang hak. Nah, kenapa kita masih meminta untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus? Nah, seperti ini contohnya ya. Di dalam Al-Quran itu ada ayat ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang mukmin, aminu, imanlah. Jadi Allah sudah menyebutkan bahwa kelompok ini orang mukmin, tapi masih diperintahkan untuk mukmin. Ini kan sudah orang mukmin, tapi kok masih diperintahkan menjadi orang yang mukmin. Ya, jadi nggak heran teman-teman nantinya kalau di saat membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jadi nggak heran lagi teman-teman, loh ini kan saya sudah ada jalan yang lurus, sudah beragama Islam, beragama yang benar. Kenapa harus meminta petunjuk yang lurus kepada Allah? Itu kan pasti. Jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah diambil pusing, karena di dalam ayat sudah ada penjelasan ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, imanlah. Jadi Allah sudah menyebutkan orang itu sudah iman, tapi masih diperintahkan untuk iman. Makanya pada pada saat sholat biasanya guru-guru terutama Pak Kiai karena sering berjamaah sama Pak Kiai. Jadi Pak Kiai itu keseringan saat sholat sebelum salam, ya kan, innaka hamidum majid. Sebelum salam biasanya Pak Kiai itu bisa berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang bisa membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dini, tetapkanlah hati kami di dalam agama Engkau, ala dinika, atas agama Engkau. Jadi mengapa kita harus atau diperintahkan untuk meminta jalan yang lurus kepada Allah? Ya, padahal kita sedang posisinya jalan lurus. Karena Allah adalah zat yang bisa membolak-balikan hati. Jadi sekarang kita Islam, besok belum tentu kita Islam. Ya. Sekarang kita senang, belum tentu besok kita senang. Jadi Allah itu bisa membolak-balikan hati kita. Makanya kita senantiasa untuk selalu diberikan petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus. Seperti di sini, Allahumma hdini fiman hadaita. Ya Allah, tunjukkanlah kami atau berikanlah petunjuk terhadap kami beserta orang yang sudah Engkau berikan petunjuk. Ya, meminta hidayah kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah. Terus wa'afini fiman afait, wa'afi ben nyapura ajunan ni dak kaptina fiman asartan orang afaita se nyapura ajunan. Dan ampunilah dosa-dosa kami beserta orang yang telah Engkau ampuni dosa-dosanya. Jadi memohon ampun kepada Allah. Wa tawalla ben matetia kekasih ajunan ni dak kaptina fiman asartan orang tawallaita se matetia kekasih ajunan. Terus jadikanlah hamba ini kekasihmu ya Allah bersama orang-orang yang telah Engkau menjadikan kekasih. Ini kan meminta untuk dicintai oleh Allah, meminta untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita harus meminta untuk dicintai oleh Allah? Karena setiap orang yang dicintai, meskipun melakukan sesuatu yang buruk, itu pasti tetap dicintai, ya kan? Nah, teman-teman pasti merasakan, misalkan ini teman-teman cinta kepada seseorang perempuan misalkan, meskipun perempuan itu melakukan keburukan, melakukan kesalahan, tapi karena kamu sudah cinta kepada orang tersebut, maka keburukan yang keluar dari perempuan itu tidak ada sedikit pun yang bisa mengurangi kecantikan perempuan. Tidak bisa mengurangi sedikit pun kecintaan engkau kepada perempuan. Jadi keburukan apa saja yang dikeluarkan oleh kekasihnya,
itu tidak ada efeknya sekali karena sudah cinta. Nah, kita diperintahkan oleh Allah, Subhanahu wa taala untuk mencintai orang yang tepat. Mencintai orang yang tepat. Karena kenapa? Karena di saat kita cinta kepada seseorang, ya pasti sedikit banyak pasti meniru gaya hidupnya orang tersebut. Misalkan contoh teman-teman ngefans sama Gus Ikdam, ya kan? Jadi pasti teman-teman sedikit banyak pasti cara berpakaiannya pasti harus mirip sama Gus Ikdam, ya kan? Baik dari sarungnya, cara pakaiannya, ya kan? Pasti seperti itu. Jadi misalkan kalau ngefans sama Gus Baha, ya sederhana. Yang penting baju putih, kemudian ya songkok seadanya, ya kan? Pakai songkok seadanya, kemudian ya sarung sederhana, ya kan? Seperti itu kan? Jadi tergantung teman-teman ini cinta kepada siapa. Nantinya. Nah, kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka keburukan yang kita keluarkan atau yang kita ungkapkan, maka itu tidak ada efeknya kepada Allah. Maksudnya keburukan kekasih yang dilontarkan atau diungkapkan itu tidak berpengaruh terhadap orang yang mencintainya. Nah, seperti itu. Karena kita memohon kepada Allah untuk dijadikan kekasih oleh Allah. Supaya kenapa? Supaya dosa-dosa yang dilakukan oleh kita itu dianggap kebaikan oleh Allah, atau dianggap apa istilahnya ya, bahasa kasarnya dianggap tidak terlalu serius lah, seperti itu. Nah, makanya seperti itu. Jadi kalau sudah kita dijadikan kekasih sama Allah, ya keburukan kita pasti direspon baik. Nah, seperti itu. Makanya di dalam tafsir Shawih itu ada doa seperti ini. Allahumma ij'al sayyi'ati man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah keburukan hamba menjadi keburukan orang yang kau cintai. Allahumma ij'al sayyi'ati man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah keburukan kami atau dosa-dosa kami sebagai dosa-dosa yang engkau cintai. Wala taj'al hasanati man abghadta. Ya Allah, jangan jadikan kebaikan kami kebaikan orang yang engkau musuhi. Jadi kalau ada seorang yang sudah bermusuhan, misalkan ini salah satu teman saya yang nggak suka sama saya, misalkan ada salah satu teman saya nggak suka sama saya. Jadi meskipun saya berbuat baik kepada orang tersebut, karena orang itu sudah tidak suka sama saya, maka sebesar apapun jasa saya kepada orang itu tidak ada gunanya, karena sudah menjadi musuh. Nah, keburukan apapun yang dikeluarkan oleh saya, yang dilakukan oleh saya, tapi orang itu cinta kepada saya, maka keburukan yang saya berikan kepadanya, yang saya ungkapkan kepadanya, maka itu tidak berpengaruh, karena sudah cinta. Makanya di sini di dalam kunutnya salah satu lafadznya atau salah satu doanya, wa tawallani fiman tawallahi. Jadikanlah hamba, ya Allah, jadikanlah hamba kekasihmu, ya Allah, beserta orang-orang yang telah kau jadikan kekasih. Nah, gitu ya. Wabarik ban maberkata ajunan li dakaptina fi ma'idil perkara atau ita siapa yang ajunan. Ya Allah, berkahilah kepada hamba di dalam sesuatu yang telah engkau berikan. Waki ban araksaa ajunan ni dekatina sarroma deka cubukna perkara kodaita semotos ajunan. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari buruknya sesuatu yang telah engkau tetapkan. Ini doa-doa semua.
Innaka songkuna ajunan takdi panika motos ajunan wala yukda bantai potos alaika panapatas ajunan. Sungguhnya engkau adalah adat yang menghukum dan engkau tidak dihukum. Innahu songkuna kalakuan layadillu panika tak ena man pasroreng walaita se terjadi kekasih ajunan. Sungguhnya orang yang telah kau jadikan kekasih itu tidak akan hina. Wala ya izzu man adaita wala ya izzu bantak mulja man pasareng adaita se musuh amusoy ajunan. Dan seseorang tidak akan mulia yang orang itu sudah dimusuhi oleh engkau ya Allah. Tabarakta maha berkat ajunan. Tabarakta maha berkat ajunan Rabbana du pangeran putun gola wa ta'ala taban maha tinggi ajunan. Maha suci ajunan ya Allah dan maha tinggi engkau. Maha suci engkau ya Allah dan maha tinggi. Walaka ban paneka akan diajunan alhamdulillah tining satu jeboci alama atas barang kodaita se motos ajunan. Nastaghfiru nyoon sapora kita kada kajunan wana tubuh ben atopat kita ilai kada kajunan. Wassallallahu ban muka-muka paring rahmat Allahu wasallallahu ala sayyidina atas kustena kita Muhammadin rabbana Muhammad wa ala alihi ban atas keluarga Nabi wasallama ban muka-muka paring keselamatan masyaallah. Alhamdulillah saja poci lillahi panika kakun Allah rabbil alamina semang jarani satu jana alam. Ini kunut ya, ini kunutnya. Sudah saya kasih makna. Jadi teman-teman nanti karena sudah tahu maknanya pada saat subuh ya diusahakan untuk khusyuk. Khusyuk. Di saat Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man nafait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, ya kan? Ya. Jadi teman-teman diusahakan untuk khusyuk. Diusahakan untuk khusyuk pada saat kunut nanti saat subuh. Nanti malam sudah libur ya? Libur. Ya. Ini merupakan pengajian yang terakhir. Yang terakhir tapi di kitab Risalah Jamiah. Nah, setelah ini kita akan bahas kitab-kitab yang lebih seru, lebih cerita, nasihat, hikmah-hikmah dan sebagainya ya. Kalau nggak salah kitabnya Ayuhal Walad, nanti rembukkan di grup saja. Ya. Yang mau dibahas kitab apa? Pokoknya yang seru. Nanti kalau nggak seru, teman-teman nanti ya khusyuk juga, tapi ngantuk. Khusyuknya ngantuk. Itu kan biasanya ada orang ya yang di saat belajar masuk dari telinga kanan, kemudian keluar di telinga kiri. Nah, kalau tidur itu tidak masuk. Kalau tidur itu nggak masuk sama sekali. Jadi mau masuk keluar langsung, nggak lewat. Ya, ini pengajian terakhir kitab Arisatul Jami. Setelah ini hatam. Mungkin kita akan bahas kitab yang selanjutnya. Mungkin perkiraan setengah bulanan ya, 15 hari ya. Karena liburan 15 hari ya. 15 hari ya. Karena kalau saya mengadakan pengajian pada saat liburan, ya insya Allah teman-teman yang hadir satu, itu pun kalau ada. Ya, jadi bahkan bisa-bisa hanya saya ini yang bicara di depan sendirian. Ya. Jadi buat videonya nanti setelah balik pondok, setelah hari raya Idul Adha, ya. Ada pertanyaan dulu? Enggak ada. Ini teman-teman ya, sebelum saya tutup ya. Ini teman-teman baik yang senantiasa menonton videonya atau teman-teman yang ngaji secara offline. Nah, ini teman-teman nanti kalau ada yang lupa itu diulang-ulang kembali. Dibuka lagi kitabnya atau misalkan malas mau buka kitabnya misalkan. Ya buka videonya lah. Konten saya dibuka di YouTube di Mata Nansa, itu diketik nanti muncul channel saya namanya Mata Nansa. Ya itu bisa teman-teman merojaah di situ ya. Biar nggak hilang semua hukum-hukumnya termasuk faedah-faedah yang telah saya sampaikan gitu kan. Ya saya juga merojaah, saya belajar kitab
mengajar kitab Arisatul Jami'ah ini ya tujuannya untuk mengaji, bukan mengajar. Ya, untuk mengaji bukan mengajar. Sekali lagi tujuannya untuk mengaji bukan mengajar. Karena saya nggak pernah nggak pernah belajar kitab Risalatul Jami'ah ini, nggak pernah belajar sama sekali. Baru sekarang hatam. Tahu ternyata seperti ini isinya, baru tahu saya. Ringkas sekali kitab Risalatul Jami'ah ini. Ya mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan manfaat apa yang sudah kita pelajari selama 1 bulan lebih kitab Risalatul Jami'ah ini dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan kita diberikan barokah oleh mudah-mudahan kita senantiasa diridhoi oleh baginda Nabi dan senantiasa diberi pertolongan nanti yang mengarang kitab Arisatul Jami'ah. Mudah-mudahan dapat barokah beliau juga, karena kitabnya sudah dikaji bersama-sama ya. Mudah-mudahan nanti ketika di akhirat kita diakui sebagai santrinya, atau paling tidak kita diakui sebagai orang yang pernah belajar kitab Arisatul Jami'ah ini. Ya, mudah-mudahan kita ditolong nanti di akhirat nanti ya, diberi syafaat oleh beliau, oleh pengarang kitab Arisatul Jami'ah ini. Ya mungkin sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab.